Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa tentunya. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk bersama-sama kita menikmati firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk pada kesempatan ini. Tuhan kembali memimpin setiap kami dan kami boleh bersama-sama mau mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon Kau mengurapi kami semua dan membuka hati kami agar firman-Mu boleh memenuhi ruangan hati kami dan kami boleh diteguhkan, kami boleh dilatih, dididik, diajar oleh kebenaran firman-Mu. Kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, didewasakan di dalam Tuhan, dan kami semakin berbuah-buah di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini tidak terasa kita kembali memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober, merupakan bulan yang ke-10 di tahun 2020 ini. Dan tidak terasa Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah Natal nanti kita sudah bisa merayakan dengan leluasa seperti tahun-tahun yang sudah? Saya hanya mengatakan, biarlah Tuhan saja yang tahu. Nanti kalau memang pada bulan Desember kondisinya sudah baik, sudah tidak ada lagi corona, tentu kita bisa merayakan di gereja dengan jumlah yang besar. Tetapi kalau kondisinya masih seperti sekarang ini, mau tidak mau, kita juga akan tetap mengadakan perayaan Natal itu dengan tidak terlalu besar, baik itu secara offline atau online. Nah, baik, masih lama Natal ya, walaupun kira-kira hanya tinggal 2 bulan, tetapi dalam kesempatan ini kita tidak akan membicarakan dulu masalah Natal. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bacaan di dalam Galatia 2 ayat 15-21, tetapi saya akan mengambil natsnya saja, yaitu dalam Galatia 2 ayat 20. Di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya tanyakan, sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Meskipun kita boleh mengatakan aku sudah menjadi orang Kristen sejak lahir, atau aku sudah lama melayani Tuhan atau beribadah di gereja, bertahun-tahun aku menjadi Kristen. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, sudah lama beribadah, sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi ada banyak di antaranya yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nyatanya banyak mereka yang sudah berkecimpung dalam pelayanan, sudah aktif di gereja, sudah menjadi bilangan orang percaya, tetapi cara hidupnya, sikapnya, tingkah lakunya tidak mencerminkan bahwa dia adalah pengikut Kristus
atau anak-anak Tuhan yang sungguh hidup melekat dekat dengan Tuhan. Mereka masih seperti orang-orang dunia pada umumnya, melakukan kejahatan, ya dan sebagainya. Dan gak sedikit kalau kita jumpai ada nama-nama seperti yang di Alkitab, bernama Yohanes, Lukas, Matias, dan sebagainya, tapi mereka ada di dalam penjara. Dan kalau diselidiki, kalau ditanya, ternyata mereka memiliki kasus, yaitu pernah melakukan kejahatan, membunuh, mencuri, merampok, dan sebagainya. Sangat mempermalukan nama Tuhan, Bapak Saudara. Ya, dan jadi mereka itu masih hidup di dalam kedagingan. Apakah yang dimaksud hidup dalam kedagingan itu? Di dalam Galati 5 ayat 19 sampai 21. Di sana dikatakan bahwa perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu. Ini kata-kata Paulus ya, bahwa barang siapa yang melakukan hal demikian, seperti ayat yang saya bacakan tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat mengerikan. Karena orang-orang yang masih melakukan dan masih hidup di dalam kedagingan, mereka tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Artinya mereka tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jangankan masuk, melihat saja tidak, Bapak Saudara. Jadi kalau saat ini kita mau membebaskan diri kita dari hidup kedagingan, tidak boleh tidak, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, atau kata lainnya encounter dengan Tuhan, supaya hidup kita seturut dengan kehendaknya, kita memiliki karakter Kristus, dan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mari Bapak Saudara, setelah nanti kita mendengarkan firman Tuhan ini, apabila di antara kita saat ini masih terbelenggu dengan kehidupan secara daging, kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, kita mohon pengampunannya, dan kita mau berjanji untuk hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang mengalami perubahan-perubahan. Dalam perjumpaan kita dengan Dia, saudaraku, berakibat membawa perubahan secara drastis. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, akan ada satu perubahan di dalam kehidupan anak Tuhan. Apakah perubahan itu? Yaitu mereka akan berubah dalam cara berpikir, dalam berkata-kata, dan dalam bertindak. Lambat laun secara pribadi, mereka itu akan menjadi ciptaan yang baru. Artinya mengalami perubahan total, yaitu 180 derajat. Ada contoh Bapak Saudara di dalam Alkitab. Di dalam Lukas 19, cerita yang sering kita dengar mungkin ketika kita masih sekolah minggu, dan itu sering juga dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu tentang Sakeus. Pada suatu saat Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Yeriko. Ya. Setelah itu dia bersama murid-muridnya berjalan, tujuan Tuhan adalah mencari jiwa-jiwa yang siap untuk diselamatkan. Dan adalah seorang yang bernama Sakeus ini. Dia ingin menerobos gerombolan kumpulan orang-orang yang berjalan bersama Tuhan Yesus itu, tetapi dia tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus.
Karena itu dia punya ide, dia berlari mendahului rombongan itu dan dia naik di sebuah pohon. Dia naik supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus lewat. Dia pikir gak ada yang menyaksikan ketika dia ada di atas pohon. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus sendiri menyaksikan dan dia berhenti tepat di atas di mana Sakius saat itu memanjat pohon. Dan dia katakan, "Sakius, turunlah. Aku mau makan di rumahmu." Waduh, luar biasa. Senang sekali hati Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memanggilnya. Yang terjadi adalah sukacita besar di dalam hati Sakius. Sehingga sukacita itu mengubah karakter Sakius. Yang tadinya dia adalah orang yang pelit, kikir, ya, yang suka melakukan perbuatan yang mengecewakan orang banyak. Saat itu berubah drastis menjadi orang yang lemah lembut, pemurah, dan suka memberi. Ini terbukti ketika Sakius berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, 50% dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau aku melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat." Begitu baiknya, walaupun saat itu murid-muridnya gak suka menganggap Sakius itu orang yang berdosa. Tetapi di dalam ayat 10 Lukas 19, Tuhan katakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi inilah perubahan yang dialami oleh Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan masih ada lagi contoh lain, yaitu Paulus. Dulu Bapak Saudara, Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebelum dia mengalami perubahan dalam karakter, dalam tindakannya, Paulus adalah orang yang kejam, orang yang membenci pengikut Kristus, membenci orang Kristen. Dia berusaha mengejar, memenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Pendek kata, dia tidak suka dengan pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika suatu saat dalam perjalanannya Tuhan menjamah dia lewat sinar yang begitu terang sehingga dia menjadi buta, dan akhirnya lewat hamba Tuhan dia boleh mengalami pemulihan. Ya, dia setelah itu dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Dia mengabarkan kabar kesukaan, dia memberitakan Injil Kristus supaya orang-orang beroleh selamat di dalam Tuhan Yesus. Jadi begitu luar biasa perubahannya. Dalam perjalanannya Paulus melayani Tuhan, dia mengalami banyak tantangan, Bapak Ibu Saudara. Dia sering dilempar batu, dikejar, dipenjarakan, dan dia juga diancam mau dibunuh. Tetapi tidak menyurutkan langkah Paulus untuk tetap memberitakan firman Tuhan, untuk tetap menyampaikan Injil Kristus supaya orang-orang bisa selamat. Luar biasa. Seperti juga Yakub. Yakub juga dikatakan dia adalah seorang penipu. Dari mudanya dia sudah akal-akalan menipu kakaknya, dan setelah dia berumah tangga dia juga berusaha menipu mertuanya. Tetapi dia diubah oleh Tuhan menjadi Israel, menjadi pangerannya Allah. Begitu luar biasa Bapak Saudara. Kalau Tuhan sudah menjamah hati seseorang,
tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi. Dan bagaimanapun sulitnya seorang untuk membuat orang itu bertobat, tapi ketika kuasa Tuhan, roh Tuhan bekerja, maka seorang bagaimanapun jahatnya, bagaimanapun jeleknya karakternya, dia bisa mengalami perubahan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan akhirnya mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan kita harus mengerti ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, dia akan mengalami satu perubahan hidup, itu adalah suatu keharusan. Jadi perubahan hidup itu adalah suatu keharusan Bapak Saudara. Wajib hukumnya. Jadi kalau kita memang sudah di dalam Tuhan menjadi orang Kristen, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, harus mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dapat menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, dan kita tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita masih hidup menuruti daging. Memang sangat enak menjalani hidup menuruti daging, Bapak Saudara. Sepertinya enak saja. Ya. Sungguh berat kalau mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Banyak orang katakan demikian. Tapi kalau memang sudah ada penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tidak ada yang namanya sulit. Tuhan bisa menolong kita dan menuntun kita untuk semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin diperbaharui. Yang kedua, Bapak Saudara, bahwa perubahan hidup itu menuntut suatu tekad untuk meninggalkan hidup yang lama. Di dalam Efesus 1 ayat 4, di sana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Saudara, kita harus memiliki tekad sungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Mari coba kita introspeksi diri. Kita boleh kalkulasi, boleh membuat daftar list perbuatan lama apa yang sudah kita lakukan dan yang sampai sekarang ini belum bisa kita lepaskan. Hanya saudara yang tahu dan saudara bisa berurusan dengan Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan, ini perbuatan lama yang kulakukan sampai saat ini. Dan aku mau menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Aku mohon ampun dan Tuhan pulihkan keadaanku. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Nya. Dikatakan tadi sejak kecil, sebelum dunia dijadikan saja, Tuhan itu sudah memilih kita, Bapak Saudara. Ya, luar biasa. Sebelum dunia dijadikan, kita berarti ada di dalam pikiran, di dalam rencana Allah yang luar biasa. Ada pujian yang sering kita dengar, yang sering dinyanyikan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Itu Bapak Saudara. Kita ada dalam pikiran Tuhan, di dalam rencananya yang indah. Apakah rencana Tuhan atas hidup kita? Tentunya Tuhan merencanakan suatu kehidupan yang kekal. Tuhan mau kita hidup di dalam keselamatan. Kita tidak jatuh di dalam dosa dan kita tidak menjadi penghuni neraka. Sungguh indah, sungguh menyenangkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan.
Karena itu jangan main-main dengan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau hidup sungguh-sungguh, melakukan kehendak-Nya, mau mengalami terus perubahan. Dan kalau kita mau mengalami perubahan, mau tidak mau kita harus mau taat terhadap perintah dan melakukan firman-Nya. Yang kita harus setia. Bagaimana kita bisa melakukan firman-Nya? Ya kita harus sering mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa perintah-perintahnya itu. Apa yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, perubahan hidup dapat terjadi jika kita jadikan Yesus Kristus penguasa dalam hidup kita. Jadi perubahan hidup yang sungguh-sungguh bukan sementara. Perubahan yang terus-menerus sehingga kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, Bapak Saudara, siapa yang menguasai kita? Tentunya adalah si jahat. Kuasa iblis, kuasa setan itu yang akan menguasai hati pikiran kita, yang cenderungnya kita akan dibawa untuk perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Seperti tadi perbuatan daging. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus mencontoh dan mengingat tokoh-tokoh Alkitab yang tadi boleh saya sampaikan, saya ceritakan, yaitu tentang Sakeus, tentang Paulus, dan juga Yakub. Jangan berpikir bahwa kita tidak akan bisa berubah atau diubahkan oleh Tuhan. Karena Anda mungkin sudah terintimidasi oleh kuasa iblis bahwa kamu tidak akan bisa berubah, kamu itu siapa? Kamu penjahat, kamu itu penuh dengan dosa, kamu tidak akan bisa menjadi murid Yesus dan sebagainya. Mari kita tolak di dalam nama Yesus segala intimidasi kuasa kegelapan itu Bapak Saudara. Karena memang Dia tidak menginginkan kita hidup di dalam kebenaran. Setelah kita mengalami perubahan di dalam Tuhan, kehidupan kita bukan mengikuti kehidupan yang mengikuti daging, maka yang akan timbul, yang akan muncul dalam diri kita adalah perubahan yang luar biasa, antara lain akan memiliki kasih. Apakah kasih itu Bapak Saudara? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-6 di sana dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Setelah kita mengalami perubahan di dalam Tuhan, maka yang akan muncul dalam kehidupan kita adalah kasih. Jadi kita akan suka mengampuni terhadap orang lain yang berlaku curang, yang suka menyakiti hati kita dan sebagainya. Kita bisa mengampuni mereka. Ada yang mengatakan, saya sih mengampuni, tetapi saya tidak bisa melupakan kesalahannya. Kalau saya ingat apa yang dilakukan itu, saya mulai geram. Nah, apakah itu namanya mengampuni Bapak Saudara? Jadi kalau kita memang sudah mengampuni, ya kita lupakan. Nggak usah diingat-ingat lagi. Kita mulai buka lembaran yang baru. Taruhlah suami istri. Mereka ada konflik. Ya kan? Terus kemudian mereka salah satu di antaranya marah. Dan ketika yang pasangannya memohon maaf, ampun, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, kita harus dengan terbuka memberikan maaf,
pengampunan kepada pasangan kita. Jangan terus ketika ada konflik sedikit, hal-hal yang lama itu diungkit-ungkit lagi, sehingga seperti mengorek-ngorek luka. Sudah mau sembuh dikorek lagi sehingga sakit lagi, malah makin melebar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau sudah mengalami perubahan di dalam Tuhan, sudah hidup baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, maka kita bisa mengampuni. Ya. Jadi mari periksa hati kita, diri kita masing-masing. Sudahkah kita bisa berlaku seperti ini? Bisa mengampuni kesalahan orang lain? Atau kita masih menjadi orang yang suka mendendam, membenci, menyimpan akar pahit? Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita Bapak Saudara, jika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kita mau mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku orang yang berdosa, tapi aku mau diperbaharui, aku mau dipulihkan. Aku menyerahkan hidupku kepadamu sepenuhnya dan aku mau menjadi ciptaan baru. Aku tidak mau lagi hidup dalam kedaginganku, tapi mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang sudah diubahkan oleh Engkau, menjadi pribadi yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kami mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, memiliki perangai yang baru, karakter yang baru, kasih yang sudah dipulihkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil perjamuan kudus pada kesempatan ini. Untuk yang di rumah, tentunya sudah disiapkan. Dan juga di hadapan saya sudah menyiapkan anggur dan juga roti untuk perjamuan pada kesempatan hari ini. Anggur dan roti merupakan lambang dari tubuh dan darah Kristus yang menebus dosa kita karena dia rela mati di kayu salib untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Namun sebelum kita akan meminum anggur dan makan roti sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, saya mengajak kita akan berdoa untuk perjamuan ini. Bapa, kami akan mengambil perjamuan kudus pada kesempatan ini Tuhan. Mari Engkau sucikan, kuduskan anggur dan roti yang merupakan lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami boleh mengalami dan boleh mengingat satu pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan-Mu di kayu salib bagi penebusan dosa kami. Terima kasih Bapa, kami akan sambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita akan mengangkat roti melampaui kepala kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, kita angkat cawan berisi anggur melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami boleh memperingati kematian-Mu dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami kerjakan pada kesempatan ini menyenangkan hati Tuhan. Kami semakin erat karib dengan Tuhan, dan kami semakin hari semakin setia di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami menjadi pribadi-pribadi yang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kami hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya menutup ibadah ini dengan doa berkat, saya mengingatkan tetap menjaga kesehatan. Salam sehat untuk semuanya, dan jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan sesering mungkin mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mengakhiri ibadah pada kesempatan ini dengan doa berkat. Kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya terus menghibur, menguatkan, memimpin setiap kita dan memberkati mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Haleluya. Amin. Salam Mas Muria. Yes, maju terus.